Nih kan? Dia. Alhamdulillah ada semua ya. Sebelum masuk materi hari ini, kita kan kemarin sudah membahas mengenai bab kemunduran umat Islam, yaitu isinya tentang kejayaan Islam, di mana ada istana Alhamra di Spanyol atau Andalusia. Terus di India sendiri itu ada Taj Mahal. Lalu dalam ilmu pengetahuan dan sains itu ada Ibnu Sina yang sering kita kenal atau biasa disebut yaitu bapak kedokteran. Lalu ilmu matematika seperti aljabar yang dikembangkan oleh ilmuwan Islam Al-Khawarizmi. Kemunduran Islam itu kan dibagi menjadi ada kemunduran Islam sendiri itu ada beberapa faktor, yaitu faktor internal dan eksternal. Masih pada ingat ya? Ya, Bu. Nah, hari ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya, yaitu gerakan pembaruan dalam Islam. Pembaruan sendiri itu upaya untuk menyesuaikan paham keagamaan Islam dengan perkembangan baru yang ditimbulkan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Terus dalam bahasa Arab disebut dengan tajdid. Nah, pelakunya itu biasa disebut dengan mujaddid. Nah, sebenarnya pembaruan dalam Islam itu sudah terjadi sejak lama atau sudah memiliki tradisi, karena ketika memiliki masalah, kaum muslim itu segera memberi jawaban sesuai dengan doktrin-doktrin dasar kitab dan sunnah, seperti dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, yang artinya sesungguhnya Allah akan mengutus umat Islam pada permulaan setiap abad orang-orang yang akan memperbaiki dan memperbarui agamanya. Istilah pembaruan itu baru terkenal dan populer setelah munculnya semangat pemikiran dan gerakan pembaruan Islam, menyusul adanya kontak politik dan intelektual dengan Barat. Tepatnya itu pada abad ke-18, di mana pada waktu itu Islam mengalami kemunduran, baik secara politis maupun intelektualnya. Sedangkan Barat dianggap telah maju dan modern. Jadi kondisi tersebut menuntut Islam melakukan pembaruan dalam berbagai bidangnya. Selanjutnya itu tokoh pembaruan dalam Islam. Di sini ada Muhammad Ali Pasha, lahir pada tahun 1765 di Kawala, Albania, Yunani. Beliau bekerja sebagai pemungut pajak, lalu dia dijadikan menantu oleh gubernur. Setelah itu karirnya semakin meningkat. Dia meninggal di Mesir pada tahun 1849. Nah, banyak usaha yang sudah dilakukan untuk memperbarui atau memodernisir keadaan umat Islam yang sudah tertinggal jauh dengan negara-negara Barat. Seperti dalam bidang militer, beliau mengundang Saif itu nama seorang perwira tinggi Perancis untuk melatih tentara Mesir. Melatih militernya berdasarkan Nizam al-Jadidatu, upaya tersebut cukup berhasil untuk menjadikan kekuatan Mesir semakin berkembang. Lalu ada bidang ekonomi dan sosial. Muhammad Ali Pasha membuat sistem irigasi sehingga hasil pertanian menjadi lebih baik. Nah, karena Mesir merupakan negara yang bergantung dari pertanian. Selain membuat sistem irigasi, dia juga memasukkan penanaman kapas dari India dan Sudan. Dalam bidang pendidikan sendiri, dengan membuat Kementerian Pendidikan, beliau mendirikan beberapa sekolah, yaitu sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, sekolah pertanian dan apoteker, sekolah pertambangan, sekolah penerjemah. Sudah banyak ia mengirim pelajar ke
Prancis untuk belajar pengetahuan berupa sains dan teknologi barat di Prancis. Dan juga sudah banyak mengirimkan pelajar Mesir ke berbagai negara barat. Selain itu juga menerjemahkan buku-buku terbitan Eropa dalam skala besar. Dalam program tersebut, Rifaah At-Tahtawi yang ditunjuk sebagai pemimpinnya dan mengalami perkembangan lebih baik dengan menggencarkan penerjemahan buku-buku barat. Muhammad Ali Pasha juga menerbitkan majalah Al-Waqa'i Al-Misriyah atau Berita Mesir yang berbahasa Arab pertama kalinya pada tahun 1828 Masehi. Dari materi yang Ibu sampaikan, apakah ada pertanyaan? Sudah paham semuanya ya? Sudah. Kalau gitu Ibu akan membagikan kertas yang isinya pertanyaan. Nanti kalian Ibu tunjuk untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nanti kerjakan dulu. Ibu kasih waktu 5 menit sebelum menyampaikan. Udah cukup ya, ditunjuk ya. Silakan membacakan pertanyaannya dan juga jawabannya. Pertanyaannya yaitu, jelaskan konsep pembaruan yang dicetuskan Muhammad Ali Pasha dalam bidang pendidikan. Muhammad Ali Pasha menaruh perhatian besar pada perkembangan ilmu pengetahuan. Hal ini terbukti dengan terbentuknya Kementerian Pendidikan. Setelah itu didirikan sekolah militer tahun 1815 Masehi, sekolah teknik tahun 1816 Masehi, sekolah kedokteran tahun 1827 Masehi, sekolah pertanian dan apoteker tahun 1829 Masehi, sekolah pertambangan tahun 1834 Masehi, dan sekolah penerjemah tahun 1839 Masehi. Selain itu, ia juga banyak mengirim pelajar ke Prancis untuk belajar pengetahuan berupa sains dan teknologi barat di Prancis. Ya, baik. Kalau Ibu anggap semuanya sudah paham ya? Ya, Bu. Jadi kesimpulan kita mempelajari bab kali ini yaitu memiliki semangat ukhuwah kebangsaan dan keislaman dalam menjalin hubungan silaturahmi sesama masyarakat muslim di seluruh dunia, memiliki sikap perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadirannya. Terus menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai hambatan belajar tugas dan menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya. Pembaruan Islam diwujudkan dalam bentuk memperbarui lembaga-lembaga pendidikan yang mampu mencetak generasi baru yang berwawasan luas dan rasional dalam memahami agama sehingga mampu menghadapi tantangan zaman. Itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Untuk menutup pembelajaran, kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.